Ini saya berada di warung kerang Celebes Takalar. Nah, kebetulan nih sudah hadir ownernya langsung nih di samping saya. Ada Pak Imran. Halo, selamat siang ya Pak Imran. Siang Kak. Ya, Pak Imran, bisa diceritakan di mana lokasi tepatnya ini warung gitu? Iya. Dan lokasinya itu Kak berada di Desa Ujung Baji di Kabupaten Takalar. Oh, Kabupaten Takalar. Kira-kira dari kota Takalar tuh berapa menit? Terus bagusnya tuh kalau kita mau lewat ini biar kita nggak kesasar nih. Terus baiknya kalau mau ke arah sini tuh lewat mana? Kalau mau ke arah sini itu Kak, bagusnya kalau kita lewat Takalar Kota. Oh, Takalar Kota itu. Bisa juga Kak lewat dari Galesong. Oh ya, warung Galesong ya. Iya. Terus kalau misalkan kira-kira berapa menit nih dari Makassar itu? Pak. Kalau dari Makassar itu Kak, paling 1,5 jam kalau naik mobil. Tapi kalau naik motor dekat itu paling 50 menitan Kak. Warung Kerang Celebes ini dari kapan sih berdirinya? Kalau warung Kerang Celebes itu dirintis Kak mulai dari tahun 2022. Oh ya, 2022. Jadi sekitar sudah ada 2 tahun ya? 2 tahun Kak. Tepatnya bulan apa nih? Bulan Juni kemarin. Berarti itu masih masa-masa COVID ya? Ah, betul Kak. Jadi masa peralihan lah, istilahnya kita berjuang gitu. Betul. Terus kenapa nih ngide buat bikin warung khusus kerang nih? Bukan yang misalkan kalau biasa kita berada di pinggir pantai kan, warung-warung kita bisa ikan bakar begitu. Ini kayak kita punya ide buat bikin warung kerang gitu. Jadi saya buat warung kerang itu Kak, karena kan wilayah San Roboni itu Kak, khususnya wilayah Ujung Baji, bisa dibilang itu daerahnya kerang. Jadi nelayan itu ketika turun melaut dapat kerang, dan biasanya kalau hasil burannya itu banyak didapat tapi tinggal kayak begitu. Jadi saya bantu buatkan pasarannya, salah satunya dengan rumah makan seperti ini Kak. Ya, tapi sebelum ada rumah makan ini dari warga sini yang nelayan nih, itu langsung pasarannya kerang itu kemanakah? Sebelumnya tuh Kak, nggak ada pasarannya, tapi saya pasarkan. Tapi pernah Kak saya bawakan ke Makassar juga. Tapi ada marketnya? Ada marketnya di Makassar, tapi itu waktu masih bonceng-bonceng motor Kak. Kayak gitu. Gandeng-gandeng namanya. Terus apa yang memotivasi nih selain itu dari warga? Kalau motivasinya itu juga bagaimana caranya bisa dibantu masyarakat, terutama itu kayak perekonomiannya Kak bisa dibantukan sedikit, terutama dengan dibukanya nih warung kerang. Alhamdulillah kan bisa rekrut beberapa orang yang bisa kerja, ditambah nelayan bisa dibantukan dari hasil pencariannya begitu Kak. Ada tips nggak sih bagaimana strategi pemasaran dari warung Tak ini? Kalau saya tuh Kak kemarin tipsnya untuk bangun ini warung, saya memanfaatkan sosial media, mulai dari Facebook, Instagram, TikTok, itu juga. Terus saya aktifkan relasi-relasi kayak teman, kadang diminta untuk storykan, bagikan, begitu Kak. Memang cuma untuk kita posting sendiri, sampaikah kita memberdayakan kayak Facebook Ads, Instagram Ads, atau mungkin kerjasama dengan influencer gitu? Biasa Kak, saya gunakan juga Facebook Ads begitu tuh, yang kayak sponsor biasa juga dari teman. Kadang juga banyak teman yang datang membantu, anggaplah kayak banyak dari influencer Makassar, influencer daerah-daerah yang datang ke sini karena dia tahu awalnya bilang kita ini mau membantu masyarakat. Akhirnya dia juga datang termotivasi untuk sama-sama bantu masyarakat melalui media sosialnya. Jadi bantu viralkan begitu Kak. Saling membantu ya. Betul Kak, begitu. Ya. Tantangannya yang sudah dilalui sampai saat ini tuh bagaimana sih Pak? Apa tantangannya itu Kak? Banyak juga sih. Kayak kemarin itu Kak, waktu COVID kan masih terbatas. Ditambah belum bebas ya istilahnya, bebas, masyarakat Kak. mau kesini toh? Ya betul Kak. Sama jika yang tantangannya nih, karena kan warungnya dulu pernah viral sekali, terus pernah itu banyak yang tidak terlayani, tapi bagaimana dulu kan viral sekali, jadi tantangannya itu juga yang bagaimana caranya dipulihkan kembali pelanggan. Tapi alhamdulillah ya masih banyak juga yang kembali, dan masih banyak juga yang merasa bagaimana kemarin waktu di viral.
Tapi memang membludak Kak waktu itu. Jadi memang karena viral, sistemnya di dalam warung itu kayak istilahnya kurang siap. Jadi kurang siap, ada Kak. yang beberapa mungkin kecewa. Betul, tapi sebenarnya itu sudah sebenarnya diantisipasi, tapi karena betul-betul overload Kak. ya. Betul, Overload. Karena itu waktu sempat juga gunakan Kak, sekitar 75 orang yang bantu. Di sini mulai dari warga-warga yang datang ke sini membantu dan tetap tidak bisa. Target pasarnya dari kerang Celebes itu seperti apa sih Pak? Kalau saya targetannya itu juga yang ini juga bagaimana caranya bisa pengunjung masuk, dan rata-rata juga pengunjung itu Kak memang jauh masuk ke sini, tapi mereka nikmati juga biasa Kak, karena impor dari perjalanannya semisal ditambah makanan yang unik. Jadi alhamdulillah pengunjung tetap berdatangan Kak. Nah, saya nih penasaran nih, Betul, Mas. Kerang ini selalu ada atau hanya musiman? Nah, kalau kerangnya tuh Kak, dari istilah musiman. Ada terus. Terus Ji. Iya. Nah, kita menilai nih menu-menunya apa aja yang ada di Kerang Celebes. Nah, pertama ini ada apa? Kalau ini Kak, dia tiram rica. Tiram. Iya. Jadi sebelumnya kita ke jenis, ini ada jenis kerangnya itu apa aja dulu? Gitu. Sebelum kita ke siap, menunya apa? Mohon maaf, masakannya ya. Iya, iya. Ini apa? Ini tiram. Ini tiram. Iya. Ini apa, kerang apa ini? Ini kerang tahu, tapi kalau dia biasanya daerah Jawa, kerang kepa. Kerang kepa. Kalau ini? Kali ini juga masih tiram Kak. Tiram. Iya. Tiram ini satu jenis ya, nggak ada yang tiram, istilahnya ada tiram hijau, ada. Kalau di sini masih satu jenis Kak. Iya. Nah, kalau untuk menunya nih ada apa aja? Selain bakar ya, yang jelas ini jelas kerang bakar ya, guys. Nih, ada apa masakannya? Kalau ini Kak, dia tiram rica. Kalau di sini dia kerang asam manis. Ya. Kalau di sana dia kerang rica-rica. Kalau ini kepiting hambur. Nah, selain menu kerang nih, apa aja yang mungkin belum disajikan di sini? Kalau menu lainnya itu, karena kan biasanya Kak banyak pengunjung yang datang pergi makan kerang, pergi makan tiram. Terus ada juga yang teman-temannya itu tidak makan kerang. Jadi kita sajikan juga kayak ikan, ada juga cumi-cuminya, ada juga udangnya, dan ada juga ayam. Pokoknya lengkap Kak. Ya. Begitu. Sama ini, saya mau nanyakan harganya nih. Pasti penasaran Kak, kalau kita mengunjungi tempat makan itu pasti dilihat itu juga harganya. Nah, harganya ini kira-kira mulai dari berapa untuk khusus tiramnya, terus untuk menu lainnya? Kalau harga menunya itu Kak, alhamdulillah murah sekali karena kan kita berada di desa-desa. Jadi harganya itu start dari harga 10 ribuan. 10 ribu loh. 10 ribuan. Kalau untuk tiramnya itu Kak, start dari harga 25, itu pun sudah bisa dimakan untuk 25 berapa? Seporsi cukup untuk 3 orang. 25.000 untuk 3 orang. Nah, terjangkau sekali kan? Betul Kak. Ya, terus untuk menu lainnya masih sangat terjangkau lah ya Pak ya? Masih terjangkau Kak. Ya. Terus untuk potensi Sandrobo ini kan kerang, otomatis warga sekitar juga membuka usaha kerang. Cara menghadapi nih pesaingannya bagaimana nih? Alhamdulillah Kak, dengan viralnya ini warung, sesuai yang saya katakan tadi untuk membantu masyarakat. Jujur ini Kak, selama viralnya ini warung, sudah banyak warung yang terbuka. Kemarin itu kayaknya ada 6 warung yang terbuka semua. 6 warung? 6 warung, tapi alhamdulillah sekarang masih ada 4 warung yang bertahan. Salah satunya ini Kerang Celebes. Untuk menghadapinya itu Kak, saya tidak menganggap sebagai kompetitor, malahan saya menganggap sebagai partner bisnis. Jadi semakin ramai warung di dalam, kan itu bisa semakin menarik pengunjung Kak, begitu. Dengan viralnya, dengan seringnya masuk pengunjung, warganya itu sudah sangat bagus untuk menyambut tamu yang berdatangan. Mulai dari luar wilayah Sandrobo sampai masuk di ujung Baji, alhamdulillah respon semua warga sudah bagus. Yang awal-awalnya mungkin masih risih ketika banyak pengunjung ataukah ada orang yang luar masuk, sekarang karena didirikannya warung, alhamdulillah mereka sudah antusias. Bahkan banyak warga yang sering menunjukkan jalanan ketika ada pengunjung yang tersesat begitu Kak. Ya, karena itu tadi jalanan memang agak ada dua, takutnya salah gitu ya. Nah, ini
rekomendasi waktu kunjungan biar nggak overload nih. Biasanya di hari-hari apa biar nggak overload? Karena kalau overload biasanya di hari apa juga nih kalau di sini gitu. Kalau yang overload itu Kak, biasanya pada saat hari libur atau weekend. Weekend itu overload. Jam berapa sampai jam berapa itu kalau weekend? Jamnya itu paling jam 12 jam makan siang Kak, sampainya jam 2. Jam 2 itu yang paling parah pengunjung. Paling parah pengunjung. Dan rata-rata pengunjung dari mana? Dari apakah dari Takalar sendiri gitu? Kalau pengunjung yang paling banyak itu rata-rata dari Makassar, daerah. Tapi kadang juga Kak ada dari luar kota. Contohnya dari mana? Dari Surabaya, dari Surabaya dari sampai Semarang, dari Lombok juga Kak. Jauhnya itu. Biasa mungkin juga datang dari ada Bali. kegiatan di sini sekalian. Ada yang adakan kegiatan, ada juga yang sengaja datang ke sini. Tuh. Nah, hari apa aja? Berarti di luar hari itu ya, kalau misalkan mau datang ke sini mau makan santai gitu, nggak overload, nggak terlalu rame gitu. Paling bagus kalau makan itu Kak, santai toh. Di hari Senin dan hari Selasa. Senin Selasa. Cuma Senin, kan Selasa namanya juga orang santai, kalau misalnya bekerja kan betul, tidak memungkinkan gitu. Nah, target ke depannya nih Pak? Insya Allah dilihat saja nantinya Kak. Tapi memang ya ada juga rencana mau bangun di Makassar nantinya. Bangun di Makassar ya, tapi belum tahu. Belum tahu kapan Kak. Atau mau memperluas? Kalau memperluas. Karena kan ini agak overload nih dibilang. Kalau memperluas lokasi Kak, insya Allah ya tetap diperluas nantinya. Dan tambah di model lagi. Oke. Nah, terakhir nih. Siap Kak. Motivasinya nih kepada calon-calon pengusaha atau UMKM yang pengen berusaha membuka usaha begitu. Karena kan ada yang beberapa orang yang mau membuka usaha tuh maju mundur, nanti ini nanti itu gitu. Bagaimana tipsnya dari Pak Imran sendiri? Kalau saya tipsnya itu Kak, kalau mau buka usaha jangan cepat patah semangat. Jangan cepat putus asa karena memang begitu. Namanya pengusaha harus berusaha. Dan biasanya memang kalau pengusaha itu diuji kayak memang awal-awal buka itu kadang sedikit didapat, ada juga yang biasa kadang banyak didapat tapi hari selanjutnya itu menurun. Itu memang biasa kayak yang kasih menyerah orang, kasih putus asa. Tapi begitu kan ujian dari Tuhan untuk melihat sebagaimana jauh kita bertahan, apakah betul-betul ini mau berusaha atau baru dikasih begini dan drop nih. Begitu Kak. Jadi jangan cepat putus asa. Ya. Nah, kalau pengen cari tahu tentang rumah makan Kerang Celebes ini di mana aja nih? Bisa disebutkin ada media sosialnya, Pak? Kalau mau lihat-lihat pantau Kerang Celebes, bisa diikuti Kak Instagramnya. Ada di Instagram. Bisa juga diikuti di TikToknya, Kerang Celebes. Sama Kerang Celebes. Oke, Takalar ya, jangan lupa. Iya. Baik Pak Imran, terima kasih ya atas waktunya dan kesempatannya bisa ngobrol sama RRI. Nah, baik Sobat RRI, jangan lupa yang ingin berkunjung di warung seafood, rumah makan Kerang Seafood di Takalar, jangan lupa mampir ke sini ya. Dan sampai jumpa lagi di obrolan UMKM berikutnya.